Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. How are you today? Okay. First of all, thank to Allah Subhanahu wa taala. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Inshallah, I will always remind you about praying for yourself, for your parent, for your family, yeah. Okay, every time, yeah, not only in the beginning of our lesson. Okay, today, inshallah, we are gonna study about we are gonna continue our material in fikih nikah class, and the material today is about. Do you remember? Today is about iddah, masa iddah. What the meaning of masa iddah? How long masa iddah for who get talak from her husband, like this. Understand? Okay, start from definisinya ya. Jadi, Anda pernah dengar masa iddah nggak? Apa itu masa iddah yang Anda ketahui? Izhar. Kenapa? Pernah dengar doang nggak tahu tapi Oke. Kalau Muas, sebisa antum, pakai bahasa antum, tidak perlu dirangkai kata-katanya. Yang penting saya dapat poinnya. waktu Oke, waktu benar. Itu yang berkaitan dengan apa kira-kira? bukan jeda Ya, oke lah, waktu dan jeda silahkan terus lanjutkan. kaitan dengan cerita. Oke, waktu yang akan dilalui oleh seorang wanita ya setelah dia ditalak oleh suaminya. Oke, good, bagus sekali Mas. Ryan, sama? Ada eh, hal lain yang ingin disampaikan terkait iddah mungkin yang pernah dengar? Sama? Ratan? Oke, barakallahu fikum. Oke, hari ini kita mau baca nih, ternyata iddah itu mungkin Muas pernah belajar bahasa Arab, ada kata ada ya'uddu. Pernah dengar kata wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha? Apa artinya kira-kira? Bahwa Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. sesungguhnya nikmat Allah itu tidak terbatas. Awalnya jika kalian menghitung, ada ya'uddu artinya menghitung. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa idah itu dia kalau yang belajar bahasa Arab dia paham ada isi masdar namanya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan. Ada ya'uddu iddatan ya. Ya, dari kata ada ya'uddu. Artinya bilangan atau hitung. Karena sangat berkaitan erat dengan materi kita yaitu hitungan atau bilangan waktu yang akan dilalui oleh seorang wanita baik setelah dia ditalak atau setelah dia suaminya wafat gitu. Jadi ada masa iddahnya yang ada ketentuan-ketentuan syariat nanti di sana, di antaranya dia tidak boleh menikah atau dilamar di waktu tersebut. Oke, secara istilah artinya adalah masa tunggu seorang wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suami. Oke, jadi berkaitan dengan definisi secara bahasa, iddah itu adalah masa tunggu. Jadi si wanita setelah dia diceraikan oleh suaminya atau setelah suaminya meninggal, ada masa tunggu yang akan dia lalui. Yang di sana hikmahnya adalah untuk memastikan dia ini tidak hamil dari suami sebelumnya. Atau karena ta'abbud, ya, yaitu ketika dia meninggal suaminya, dia hormat sama suami, dia menghormati suaminya. Jangan habis nikah, habis meninggal suaminya pagi, sore udah nikah lagi kan si cewek gitu kan, si istri. Maka tidak seperti itu. Atau untuk menghilangkan rasa sedih atas sang suaminya. Paham ya? Jadi iddah itu kalau kita bicara hikmah, di antara hikmahnya adalah memastikan rahim bersih. Sehingga ketika suami berikutnya, dia mantan kan sama suami yang sekarang kan, nikah lagi, jadi rahimnya sudah dipastikan bersih. Sehingga ketika malam pertama mungkin si wanita dengan suami barunya, maka sudah dipastikan itu secara biologis pun itu anak suami yang baru. Atau di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk ya berkabung atau menghormati suami yang telah meninggal. Atau di antaranya juga sebagai bentuk ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bicara masa iddah wanita yang tidak
tidak haid SH. Berarti kan dia nggak hamil tuh. Tapi ternyata ada masa idahnya 3 bulan. Ya. Ini alasannya apa? Kalau kita cari alasannya mungkin kita nggak bisa dapat. Kalau yang haid jelas alasannya untuk memastikan rahimnya bersih kan. Tapi kalau yang nggak haid, ya nggak mungkin hamil gitu, ngapain dipastikan lagi gitu kan. Tapi ternyata Allah tetapkan waktu idahnya itu 3 bulan. Maka ya itu sebagai ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hukum yang bisa dicerna oleh logika, oleh akal, sebagian syariat Allah. Ada sebagian yang kita taslim, kita terima aja. Tidak ada ranah akal di sana. Apa contohnya? Antum sholat misalkan. Antum puasa. Antum wudhu. Ustaz, saya kan habis kentut, Ustaz. Yang kentut kan bagian belakang, Ustaz. Kok yang dibasuh muka? Kira-kira ini masuk yang bisa kita cerna oleh akal atau tidak? Jawabannya adalah yang tidak bisa kita cerna oleh akal. Jelas kan? Masa yang kentut bagian belakang, Ustaz? Masa yang dibasuh itu mukanya? Nggak nyambung, Ustaz. Tapi apakah kita akan mempertanyakan sehingga kita nggak menjalankan syariat wudhu? Enggak. Kita taslim, kita sami'na wa ata'na. Paham? Oke, selanjutnya. Biar nggak lama-lama ya. Pensyariatan kita disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Quran surat Al-Baqarah, kemudian surat At-Tolak, kemudian surat Al-Baqarah juga di ayat yang lain, kemudian dari sunnah Nabi SAW, dari kisahnya Subai'ah dalam hadis riwayat Bukhari. Oke, Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. 3 kali quru. Oke. Maka para ulama menafsirkan quru di sini itu masa menunggunya, ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan kesucian. Jadi siklus wanita itu kan suci, haid, gitu kan? Ya, sebagian ulama mengatakan 3 quru maksud ayat nih. Waktu tunggu mereka itu 3 kali haid. Sebagian mengatakan 3 kali suci. Oke, kemudian yang selanjutnya Quran surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna an yadh'na hamlahun." Tadi Allah berbicara tentang masa iddah wanita tertalak yang wanita itu aktif haid. Nih, ayat surat At-Talaq ini Allah bicara tentang wanita yang tertalak dan dia nggak haid. Mungkin dia menopause, udah tua, nggak haid lagi. Atau memang ada kelainan, dia nggak haid. Ternyata Allah sebutkan masa iddahnya. Kemudian Allah sebutkan juga wanita yang dalam kondisi hamil dan ditalak oleh suaminya. Berapa sih masa iddahnya? Allah SWT berfirman, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, seperti orang yang menopause. Dan di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Allah jelaskan itu adalah 3 bulan. Bagi wanita yang haid apa yang nggak haid? Yang nggak haid, nggak aktif haid, menopause, sudah tua dia. Oke. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang ini mereka adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Ya. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi wanita kalau dicarikan suaminya dalam kondisi dia haid, maka dia akan menunggu setelah diceraikan, ditunggu sampai dia melahirkan, baru boleh dia menikah dengan orang lain atau dilamar oleh orang lain. Ini kalau suaminya nggak merujuk dia ya, dan berlaku pada talak 1 dan 2 atau talak roji. Oke, kemudian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Ya, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Kalau tadi sudah disebutkan iddah wanita tertalak dengan kondisi dia aktif haid, tidak aktif haid, dan kondisi dia hamil. Sekarang Allah sebutkan nih, kondisi apa? Kondisi wanita yang meninggal suami. Sangat tidak etis, tidak menghormati suami. Paginya suaminya meninggal, sore udah nikah lagi. Allah sebutkan ada masa berkabungnya, yaitu berapa? Dan orang-orang yang meninggal di dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri itu menangguhkan dirinya maksudnya beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi wanita kalau meninggal suaminya langsung nikah, tunggu 4 bulan 10 hari, berkabung, diam di rumahnya. Dia tidak bersolek, nanti kita akan sebutkan di pembahasan ihdad namanya. Dia tidak bersolek, pakai wangi-wangian yang mengundang lelaki lain untuk ingin menikahinya. Atau
Ya, yang mengundang syahwat laki-laki lain. Kemudian yang terakhir adalah kisah Subai'ah, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Ustaz, yang terakhir belum disebutkan, Ustaz. Kondisinya wanita, tadi kan itu wanita yang tidak hamil tuh, Ustaz. Yang disebutkan ayat itu kan meninggal suaminya 4 bulan 10 hari ya. Kalau wanitanya hamil berapa iddah? Masa tunggunya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ini, bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya, kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta izin untuk menikah, maka beliau pun mengizinkannya, maka dia pun menikah. Artinya apa? Wanita yang lagi hamil ditinggal mati oleh suaminya, suaminya meninggal, berapa masa iddahnya? Batas batas iddahnya kawan? Sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia boleh menikah lagi dengan laki lain atau dilamar lagi dengan laki lain. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah dari definisi sebelumnya sebenarnya kita sudah mendapatkan hikmah disyariatkannya masa itu. Oh, saya tanya satu-satu nih, Ezan. Apa hikmah yang antum tangkap dari disyariatkan masa itu? Kenapa harus ada masa tunggu? Ketika laki mentalak istrinya atau lakinya meninggal. Kenapa harus ada masa tunggu sampai si wanita bisa nikah lagi? Kenapa, Ezan? Hikmahnya apa? Oke. Okay. Mungkin ada rasa sedih daripada istrinya untuk menghormati suaminya juga, maka ada masa dia berkabung 4 bulan 10 hari. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, Muaz, apa yang bisa ditangkap dari hikmahnya ini? Masa untuk mensucikan diri. Ya, atau dengan kata lain mungkin maksudnya Muaz, masa untuk memastikan rahimnya bersih, suci. Suci, bersih lah ya. Suci berarti sebelumnya rahimnya najis gitu. Oke, rahimnya itu suci. Sebelumnya kita ulang lagi. Rahimnya itu bersih. Sehingga ketika menikah dengan laki lain tadi, dia malam pertama dengan laki lain tersebut sudah dipastikan bahkan secara biologis anak yang akan lahir nanti ketika hamil tiba-tiba besok pagi kan, itu adalah anak siapa? Mantan suami atau suami baru? Oke, yang ketiga siapa namanya? Oh ya, apa? Ada lagi nggak? Udah, mentok ya. Patan, apa lagi? Hikmahnya. Ada lagi sebenarnya. Sudah kita bahas. Yaitu apa? Supaya ini waktu bagi si suami untuk berpikir kembali. Ketika setelah ditalak, dia masih ada kesempatan balik merujuk istri. Sebelum istrinya benar-benar menjadi wanita asing terlepas dari dirinya. Paham? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian hikmah yang lain juga menjaga hak janin jika perpisahan terjadi saat istri sedang mengandung. Ya, jangan sampai ternyata si istri tidak dapat tempat tinggal dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas si istri itu ternyata mendapatkan hak ya di masa indahnya dia. Nanti akan disebutkan ketentuan. Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam masa indah. Sebenarnya dari ayat tadi sudah kita, kalau kita mau buat mind mapping dari ayat tadi sudah kita bisa buat mind mapping terkait masa itu. Kalau kita mau buat pembagian besarnya adalah macam-macam masa indah, ternyata ada 2 pembagian ya. Yang pertama wanita tertalak, yang kedua wanita kasusnya pertama dia ditalak nih, masa indah kan? Meninggal, benar. Pertama dua masa idah pembagian masa idah secara umum yang besar ya. Pertama, masa idah wanita yang tertalak oleh suami, yang kedua masa idah wanita yang ditinggal mati oleh suami. Oke, pertama kondisinya, saya coba satu-satu ya. Wanita yang tertalak hamil dia Ezhar, berapa masa idah? Ditalak istrinya, istri lagi hamil. Berapa masa idahnya? Sampai kapan dia sampai melahirkan? Oke, Muaz, yang kedua, kondisinya kan tadi hamil ya. Sekarang kondisinya tidak hamil, Muaz. Wah, mantap Muaz nih ditanya. Haid enggak? Aktif haid enggak? Gitu. Berarti dia benar-benar ikuti Muaz ini. Oke, kondisinya sekarang dia tadi kondisinya tidak hamil ya. Tapi kondisi tidak hamil ini kondisi kasusnya dia aktif haid. Jawabannya adalah 3 masa. 3 kali, benar? 3 kali Masa
suci atau masa haid, tergantung. Ya, kembali ke perbedaan pendapat ulama tadi. Oke, sekarang Ryan. Berarti kalau ada kondisi wanita ini tidak hamil, aktif haid. Kondisi kedua adalah tidak aktif haid atau menopause mungkin kalau orang tua ya. Berapa itu masa idahnya Ryan? Udah tua diceraikan suami, kasihan. Berapa masa idahnya biar bisa nikah lagi nih nenek-nenek tua ini? Berapa? 3 bulan. Oke, 3 bulan. Oke, kita selesai dari pembagian masa iddah karena tertalak. Wanita yang tertalak. Patan nih terakhir nih. Yang kedua ada apa Patan? Pertama kan wanita masa iddah wanita yang tertalak. Yang kedua masa iddah wanita yang ditinggalkan apa? Tinggal mati oleh suaminya. Berapa lama masa dia berkabung, dia nggak nikah dulu, nggak dilamar dulu, betul? Kecuali dengan kiasan ya. Empat apa? 4,5 apa? 4,5 bulan. Oke, lebih tepatnya 4 bulan 10. Oke, itu kondisinya kalau nggak hamil, Satan. Nah, antum nih 2 pertanyaan saya buat antum Ustaz. Kalau kondisinya hamil gimana? Dia suaminya meninggal ketika dia sedang mengandung anaknya umur 2 bulan, Pak. 5 bulan. Berarti 7 bulan ya umurnya. Sampai kapan dia Royan? Sampai kapan dia beriddah? Meninggal suaminya dalam kondisi dia hamil? Sampai melahirkan. Jadi kata kuncinya kalau dia hamil case-nya mau ditinggal mati suami, mau ditalak itu masa iddahnya sampai jadi oke, barakallahu fiik. Oke. Oke, berikutnya ada pembahasan tambahan yaitu ditalak sebelum digauli. Ditalak sebelum digauli. Apakah beriddah wanita yang ditalak sebelum digauli? Iya. Apa alasannya kalau iya? Antum itu pakai masa iddah enggak? Ini baru nikah ini Zahar nih. Belum malam pertama udah tengkar, diceraikan sama suaminya. Perlu nggak pakai masa iddah? Perlu nggak? Enggak. Jawabannya yang benar adalah enggak. Buat apa masa iddah kan dia belum tersentuh oleh suami. Jadi tidak perlu pakai masa iddah. Dia langsung bisa nikah lagi besok. Besok pagi si wanita tersebut. Kan di antara hikmah masa iddah itu kan memastikan rahim bersih kan? Tapi belum disentuh dia. Belum malam pertama udah tengkar gitu kan. Oke. Oke, kemudian ada pembahasan tambahan. Ini wanita model seperti ini malam-malam diceraikan sama suaminya belum malam pertama. Bagaimana dengan maharnya? Kan saya Ustaz, saya udah bayar mahal 10 juta. Saya belum malam pertama aja belum. Udah pisah saya. Gimana maharnya? Ketentuannya adalah kalau dia itu sudah menyentuhnya, sudah kholwat sama dia, satu ruangan berdua gitu, atau sudah melihat dia, mungkin dia sudah buka jilbab dia, terus dia pakai celana mungkin sampai betis dia, ya umumnya lah normalnya seorang yang akan melakukan malam pertama gitu kan, ya maka dia memberikan maharnya sempurna, apalagi sudah disentuh ya, walaupun belum diizin. Tapi Ustaz, saya belum lihat. Ustaz. Gimana? Ada 2 kondisi. Kalau dia sudah disebutkan, ditentukan mahar antum sudah 10 juta, antum bilang. Sebutkan pas nikah tuh. Dengan mahar 10 juta, antum bilang. Maka antum bayar setengahnya. Tapi kalau maharnya belum ditentukan, belakangan setelah nikah mahar ditentukan gitu kan. Belum disebutkan maharnya di akad juga. Maka di sini antum tidak perlu memberikan mahar. Karena memang antum sudah cerai sebelum menggauli dia kan. Tapi antum memberikan mut'ah sama dia, pemberian yang menghibur dia. Lantaran dia sudah dinikahi tapi diceraikan. Walaupun masih aman dia belum tersentuh dia, kan belum tersentuh ya. Jadi diberikan mut'ah, mut'ah itu artinya adalah pemberian ya sebagai bentuk penghibur buat dia karena dia diceraikan padahal belum malam pertama. Paham ya? Oke, insya Allah itu materi pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya. Nanti insya Allah saya kirim juga Google Doc-nya. Silahkan kalau ada hal yang belum dipahami bisa mereview kembali di Google Doc tersebut, dokumen tersebut. Kemudian kalau ada soal nanti diberikan oleh guru maka silahkan dijawab. Google Form gitu silahkan.
Kemudian kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya ke saya secara japri juga silahkan ditanya. Sampai sini ada pertanyaan aman ya? Aman teman-teman? Oke, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.